flu, pilek, operasi, dan lain sebagainya. Nah, itu fakta yang teman-teman harus ketahui, 3 fakta ya. Nah, gini teman-teman, tahukah teman-teman ini perlu tahu karena kemudian kita konsumsi besar pajak daripada tiang. Jadi kita nggak pernah mengerti nih, apa namanya, kita nggak pernah tahu nih penghasilan kita tuh lebih besar daripada pasak daripada tiang. Maksudnya gini, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Karena apa? 9 dari 10 orang tuh belum siap pensiun. Nih, ada apa namanya, dari majalah SWA itu dari 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Jadi kita nggak siap di hari apa masa pensiun kita. Jadi ya makanya dari sekarang kita harus persiapkan masa pensiun kita dengan secepat mungkin. Nah, ini teman-teman ya, masa usia ini kan ilustrasi biaya hidup nih. Ini kan ada usia dari 20 tahun sampai usia 75 tahun. Usia produktif kita itu usianya dari mulai 20 tahun, mulai bekerja nih ya. Teman-teman mulai bekerja dari usia 20 tahun sampai usia 55 tahun. Nah, masa pensiun kita tuh dari usia 55 sampai 75 tahun. Teman-teman sudah persiapkan belum? Ini dari tahun ke 55 sampai 75 ini apa yang harus diperbuat gitu? Apa yang harus dilakukan? Atau kita cuman diem di rumah ngandelin anak, ngandelin saudara, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus persiapkan. Ini kan masa hidup 20 tahun tidak bekerja nih, kebutuhan hidup tetap. Karena apa nih, asumsinya biaya hidup nih. Contoh teman-teman 100 hari, 100.000 per hari. Ini 1 bulan, kalau kali 30, 3 juta per bulan. Kalau dikali 1 tahun itu 36 juta rupiah, 36 juta per tahun. Ini dana asumsinya total biaya hidup 20 tahun itu 720 juta. Nah, makanya kita harus persiapkan pensiun kita itu untuk yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada yang namanya kita ngandelin anak, ngandelin saudara, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dalam masa pensiun kita itu, jadi gini teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita tuh cari solusinya nih. Solusi pertama tuh meningkatkan penghasilan. Caranya seperti apa sih meningkatkan penghasilan? Kita kan nggak bisa ya ngandelin gaji. Contoh gaji nih, setiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta setiap bulan. Sedangkan biaya konsumsi kita terus naik, biaya eh, apa namanya, kebutuhan kita naik. Meningkatkan penghasilan caranya seperti apa? Cari usaha-usaha di luar dari gaji kita. Contoh, kita punya bisnis sampingan. Dari bisnis tersebut kita bisa meningkatkan penghasilan nih. Dari contoh gaji kita 3 juta dalam 1 bulan di perusahaan lain, kita dapat penghasilan lain dari bisnis kita. Nah, yang kedua itu melindungi nilai uang. Contoh teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu nabung di bank. Kalau kita nabung di bank, uang kita tuh nggak akan bertambah. Berkurang iya. Kenapa berkurang? Contoh nih, pengen ini, ambil duit di bank. Mau belanja ke Indomaret, ambil dulu uang di bank. Nah, karena apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada manusia tuh wajar sih untuk konsumtif. Jadi untuk melindungi nilai uang kita nggak ada. Jadi kalau seandainya kita mempunyai investasi, jadi mata uang kita akan terlindungi terus. Dan selanjutnya yang ketiga tuh proteksi. Jadi dalam kehidupan kita tuh harus ada yang proteksi kita. Contoh kita beli HP, ada garansi, ya, ada garansi LCD, garansi toko, garansi pabrik, dan lain sebagainya. Nah, dalam hidup kita tuh harus ada namanya proteksi. Proteksi itu apa sih? Pertama, kalau kita punya BPJS Kesehatan, nah itu proteksi pertama, BPJS Kesehatan. Kalau di kantor punya asuransi kesehatan, itu proteksi. Nah, jadi teman-teman ketika kita hidup terus punya proteksi supaya untuk kedepannya tidak kelabakan gitu. Contoh sakit, oh ya saya punya BPJS Kesehatan nih, saya bisa gunakan gitu. Nah, teman-teman, saya ingin memperkenalkan satu perusahaan di mana itu kita bisa menjalankan bisnis dengan 3 hal sederhana. Jadi, kalau kita memulai bisnis harus tahu dulu nih. Contoh nih, kita mau jual sesuatu, kita kan harus tahu nih produknya apa dulu, terbuat dari apa, makanannya dari apa, bumbunya dari apa. Nah, kalau kita memulai suatu bisnis nih teman-teman. Nah, tiga hal yang perlu kita tahu. Yang pertama itu
perlu tahu dulu perusahaannya itu seperti apa. Jangan kita mulai bisnis, kayak teman saya cerita kemarin, dia bisnis katanya top up 500.000 bisa dapat rumah, bisa dapat mobil. Saya bilang, oh luar biasa banget nih, bisa dapat mobil 500.000 teman-teman bayangin. Terus saya pelajari, saya tergiur nih. Ih, kayaknya ya, kayaknya testimoninya dari mana-mana aja, dari TNI dan lain sebagainya. Terus setelah beberapa bulan kemudian, diblokir sama OJK. Wah, nggak apa namanya dari situ aja saya langsung WA tuh teman saya tuh, bro, kok apa namanya kok diblok dari OJK, langsung dibloknya WA saya. Ya mungkin ya itulah godaan bisnis tuh banyak teman-teman, jualan ini jualan itu, bisnis ini bisnis itu. Nah yang pertama itu kita harus tahu dulu nih apa namanya perusahaan dulu yang kita mau ajak bisnis. Nah saya akan memperkenalkan teman-teman yaitu bisnis yang dari PT AJ Sentral Asia Raya. Jadi Sentral Asia Raya ini adalah asuransi jiwa, tapi di dalamnya ada produk-produknya, produk Carling Promix, Unit Link, itu bisa membantu teman-teman untuk mengatasi finansial keluarga teman-teman semuanya. Nah, PT AJ Sentral Asia Raya ini didirikan pada tahun 1975, berarti sudah sekitar 43 tahunan lah berdiri sampai sekarang ini. Memiliki kantor pelayanan lebih dari 53. Ini jadi tersebar di mana aja. Dari kota saya kan berasal dari Lampung. Ada di wilayah kantornya di Teluk Betung. Saya pernah lihat sekali kantornya itu besar, teman-teman. Jadi ada dari apa namanya dapat penghargaan dari Platinum Award 10 tahun berturut-turut. Ini perusahaan dengan kinerja terbaik, total aset di atas 5 triliun. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih. Oh ini nih, berarti kalau saya mulai bisnis, saya harus tahu dulu nih landasan saya. Berarti PT AJ Sentral Asia Raya ini seperti ini nih. Apa namanya background-nya. Oh sekarang sudah ngerti gitu. Jadi sangat luar biasa ya punya kantor di sini dekat sama tempat saya di Jakarta Barat. Kantor pusatnya di Wisma Asia ada, terus di samping pinggir tol Tomang itu juga ada, saya lupa namanya, nama jalannya atau nama jalan atau nama tempatnya gitu. Jadi ini sekilas tentang CAR ya, AJ Sentral Asia Raya. Nah, yang kedua ini legalitas dan keuangan. Jadi kalau kita mau mulai bisnis harus tahu nih legalitasnya dulu. Waktu teman saya tuh ngajakin saya bisnis ABC lah namanya, contoh ABC. Saya tanya, bro, OJK-nya ada nggak? Pertama kali saya tanyakan ditawari bisnis, saya langsung tanya, OJK-nya ada nggak? OJK-nya ada nggak? Dia bilang, oh masih diurus bro, gini. Kalau boleh diurus, boleh dong tahu dong nomor suratnya dan sebagainya. Wah, panjang lebar dan sebagainya. Nah, di CAR ini, Car Life Insurance ini yang pertama terdaftar di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi, kalau seandainya kita mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa, kita harus terdaftar dulu di AAJI. Ini contohnya nih induknya apa ya, pusatnya seluruh asuransi jiwa itu ada di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, di CAR ini juga sudah terdaftar resmi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini ada nomor izin usahanya ada juga boleh teman-teman bisa buka di websitenya juga ada. Dan satu yang perlu teman-teman ini, CAR ini dari membernya Salim Group. Teman-teman tahu lah Salim Group itu perusahaan besar yang perusahaan yang mendekengi seperti Indomobil, Indogrosir, banyak sih teman-teman, Indofood dan lain sebagainya. Terus nih kekayaan dari CAR ini ada 5,43 triliun. Teman-teman saya nggak bisa bayangin nih, ini uang segini banyak ini seperti apa nih? Kayak satu gudangnya kayak nggak muat nih. Ini ada modal sendiri, ini 1,97 triliun, ada cadangan teknisnya 2,62 triliun. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau seandainya CAR ini aman, legalitasnya juga terjamin, ada otoritas jasa keuangan. Saya kemarin juga sempat email ke OJK. Saya minta saya iseng kan itu email ke OJK. Saya minta surat izin usahanya, dijelasin semuanya. AJ Sentral Asia Raya dari atas sampai bawah saya baca. Oh ya benar ya, berarti PT AJ Sentral Asia Raya ini sudah terdaftar resmi di OJK. Kan sekarang banyak teman-teman ya bisnis yang sudah diblok oleh OJK karena tidak memenuhi syarat
otoritas jasa keuangan. Jadi pikiran teman-teman nggak usah perlu khawatir nih, kalau seandainya saya nabung nanti gimana, bangkrut nggak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir nih, CAR ini, selanjutnya Pak. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir nih, kalau seandainya ikut di CAR ini, gimana ya nanti kalau seandainya perusahaannya bangkrut, uang saya bisa kembali nggak? Kalau seandainya, ya itu pikiran teman-teman mungkin ada yang seperti itu. Orang yang setiap saya ajak pasti akan tanya seperti ini, kalau saya nabung 5 tahun itu lama loh, kalau seandainya bangkrut nanti gimana CAR? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Di CAR ini didukung namanya reasuransi. Jadi kalau seandainya CAR ini bangkrut, dana teman-teman tuh nggak perlu teman-teman nggak perlu khawatir. Dana akan akan dikembalikan oleh CAR karena apa? Dikelilingi oleh 6 reasuransi terbesar. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi CAR ini aman. Kalau seandainya bangkrut, kayaknya nggak mungkin bangkrut deh. Sudah 43 tahun loh di Indonesia sudah melewati krisis. Nah, ada di sini namanya manfaat Carlink Promix Unit Link. Nah, CAR ini punya produk namanya Carlink Promix. Di dalamnya ada namanya Unit Link. Unit Link ini terbagi dua, insurance dan investment. Nah, insurance ini ada asuransi dasar ya, asuransi kecelakaan, kesehatan, sakit kritis, dan lain sebagainya. Nah, ada investasinya nih, investasi. Jadi ketika teman-teman nanti nabung, teman-teman nabung itu cukup 5 tahun ya. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahun ke-6 sampai selanjutnya itu nanti teman-teman nggak perlu khawatir, uang saya kemana nih, kok bisa bertambah dari mana. Teman-teman nggak perlu khawatir, nanti dana teman-teman ini akan diproses, diolah oleh obligasi pasar saham. Jadi nggak perlu khawatir nih, reksadana juga nanti akan ikut dalam ini obligasi pasar sahamnya. Nah, ini ada masa pertanggungannya nih di bawah. Oh ya, ini ada premi asuransinya dari. Oke. Ada premi asuransinya yang pertama itu 350.000 dikali 12 bulan ini ya, 4,2 juta. Ini 350.000 setiap bulan selama 5 tahun nih, teman-teman. Selama 5 tahun ini kalau yang premi 350.000 totalnya 21 juta. Jadi ini dikembalikan, maksudnya apa nih dikembalikan untuk investasi? Ini ada 40%, 1.675.000, ini maksudnya apa nih? Jadi ini namanya ada namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu digunakan buat apa sih? Apa iya uang saya nanti hilang atau gimana? Nah, biaya akuisisi ini dipakai oleh CAR yang pertama untuk gaji karyawan, untuk penerbitan polis. Jadi kalau seandainya tahun pertama teman-teman gabung, nanti potongannya ini 60%. Tapi lihat semakin turun ke bawah, semakin tahun semakin kecil potongannya. Ini yang tahun kelima cuma berapa? 5%, teman-teman. Jadi sangat kecil sekali dibandingkan oleh asuransi yang lain sebagainya. Boleh next, Pak. Nah, ini ada ilustrasinya, teman-teman. Ilustrasi manfaat Carlink Promix. Nah, ini yang tabel pojok kiri atas ini, teman-teman ya. Ini kan ada usia 30. Ada 30, 31, 32, 33, 34. Ini tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi Carlink investasi mulai 30 tahun. Itu preminya 350.000 per bulan selama 5 tahun. Biaya asuransi tahun ke-1 RP 35.700. Nilai tunai berkembang sampai usia 75 tahun. Jadi teman-teman usia sampai 75 tahun dananya akan terus berkembang. Ini ada nilai investasinya ya. Nilai investasi itu yang pertama ada 6%, 14%, 20%. Kenapa sih kok nggak pasti nih? Contoh taruhlah setiap tahun itu 20%. Karena setiap tahun kan nilai investasi selalu berubah-ubah. Ini yang 6% itu rendahnya, teman-teman ya. Yang sedangnya 14%, tingginya itu 20%. Jadi bayangkan kalau seandainya teman-teman nabung 350.000 per bulan sampai usia 75 tahun, bayangkan ini nilainya itu berapa ini? Nih, nilainya paling bawah ya. Paling bawah ini ada tabelnya. Ini nilainya nih yang paling bawah. Nah, oke Pak. Nah, ada marketing plan-nya teman-teman ya.
Jadi pembayaran preminya tuh marketing plan-nya seperti ini nih. Ada good value, smart value, best value. Ini maksudnya apa sih yang good value ini? 350.000 ini preminya tiap bulan. Jadi kita nabung 350.000 dalam satu bulan 350, satu bulan 350 sampai 5 tahun. Ada yang kedua tuh smart value itu 700.000. 700.000 ini setiap bulan juga sama yang 350.000 ini. Yang best value-nya itu 1 juta setiap tahun, setiap bulan selama 5 tahun. Pembayaran preminya tuh bisa melalui virtual account, bisa melalui BCA, melalui Indomaret. Indomaret bisa. Jadi sangat mudah. Terserah teman-teman pilih yang berapa. Pembayaran preminya mudah nih, bisa 3 cara pilihan cara pembayaran premi itu virtual account BCA, BRI, Mandiri, Indomaret, Alfamart, atau Debit. Jadi datang aja ke Alfa, sebutin nomor polis, petugas Alfa atau Indomaret ini pasti sudah tahu. Jadi tinggal sebutin mau bayar premi CHR, jadi petugas Indomaret ini pasti sudah ngerti. Nih, PT AJ Sentral tidak menerima pembayaran premi tunai dan tidak bertanggung jawab untuk premi yang ditentukan via agen atau staf admin karyawan. Jadi pembayaran premi itu tidak bisa tunai, teman-teman ya. Harus melalui 3 cara itu virtual account, Indomaret atau Alfamart, atau dapat BCA, BRI, Mandiri atau kartu kredit. Nah, ini ada marketing plan-nya, teman-teman. Marketing plan. Jadi kita berbisnis tuh harus ada sesuatu yang menghasilkan. Jadi kita berbisnis tidak ada yang sia-sia. Nah, yang pertama itu ada namanya bonus referensi. Oke, bonus referensi. 1 kali referensi dapat bonus selama 3 tahun. Tahun ke-1, 14,29% premi per bulan. Jadi gini, premi nih, contoh teman-teman ada yang premi 350.000 per bulan. Tahun pertama tuh 50.000. 50.000 sekian lah per bulan. Jadi kalau seandainya teman ngajak 1 orang, bonus referensinya itu 50.000 untuk yang premi 350.000. Kalau seandainya ada yang ngajak premi, yang ikut preminya dengan 700.000 itu bonus referensinya tuh 100.000. Kalau premi yang 1 juta tuh 142.000. Jadi totalnya tuh 25% selama 3 tahun. Jadi enak ya, 1 orang aja bisa sampai 3 tahun bonusnya. Wih, mantap nggak? Bayangin kalau seandainya kita kita terus ngajak terus orang untuk nabung, wah sangat besar sekali, teman-teman. Nah, ini ada namanya bonus elit ya. Bonus rekrut 5 atau 9 orang dalam 1 bulan dapat bonus elit. Jadi kalau seandainya teman-teman nih bulan Januari bisa merekrut 6 orang, wih teman-teman berarti tembus bonus elit. Ya, bonus elit itu 1 bagian ya. Jadi dapat bonus elit. Kalau seandainya nih bisa dalam 1 bulan teman-teman bisa merekrut 15 atau 16 orang, wih luar biasa, mantap. Saya pasti aplaus untuk yang bisa rekrut seperti itu. Jadi dapat bonus elit 2 bagian seperti itu. Nah, ini ilustrasi perhitungan bonus ya teman-teman. Kalau seandainya nih, ya, yang gambar orang nih, gambar saya nih kayak ganteng banget nih. Ini teman-teman ya, ada rekrut 5 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh rekrut si Andi, si Budi, si Ana, si Shirley, si siapalah, si Andi lah, terserah. Kalau seandainya dalam 1 bulan itu teman-teman bisa merekrut 5 orang, nih bonus pertama itu adalah kan tadi bonus referensi 1 orang 50.000 nih. Kalau 50.000 kali 5 kan 250.000 nih teman-teman. Ih mudah banget nih kayaknya nih, 250.000. Terus ada namanya bonus elit. Kan 5 orang nih 1 bulan. Berarti teman-teman tembus dong bonus elit. Nah bonus elitnya tuh sekitar 500.000. Ini ada namanya bonus level 50.000. Total 1 bulan teman-teman bisa ngajak itu 5 orang nih, si Andi, si Budi, si siapa tadi lah, banyak lah pokoknya, sampai 5 orang, bonusnya teman-teman tuh 800.000. Bayangin teman-teman, 1 bulan, teman-teman nabung nih, bayar 350.000 sebulan, dapat 1 bulan tuh 800.000 nih, 800.000 bayangin ya. Nah, ini 800.000 1 bulan dibayar langsung oleh CHR, tapi harus ujian AJI, kayak saya kemarin, AJI. Ya, tapi teman tenang, gampang kok ujiannya. Nah, ini ada potensi omset, ada level. Nih teman-teman cukup ngajak 3 aja. Nggak usah banyak-banyak, 3 biji nih 3. Ada contoh si A, si B, si C. Ini 3 orang. Ini nanti si A kan dia pengen dapat bonus juga dong, ya nggak? Orang dia pengen nabung gratis,
Nah, si A juga cari 3 orang, 3, 3, 3. Nah, teman-teman juga harus mensupport si B. Si B bilang gini, B, lu nggak mau emang dapat bonus gratis? Carilah 3 orang, 3 orang doang sih apa susahnya kan? Saudara lu kayak apa siapa kayak kasarannya gitu ya. Jadi si B dapat 3 orang, si C dapat 3 orang. Wah, jaringan Anda jaringan teman-teman berkembang nih. Nanti di bawahnya si A ini banyak. Nanti jaringan si B ini banyak, jaringan si C ini banyak. Jadi semakin ke bawah, semakin besar nih. Contoh nih, ada 9, 27, 81. Total omset premi jumlah nasabah 363 kali 350 itu 127.050.000. Wih, mantap ya teman-teman. Gampang kok cari 3 orang tuh, nggak susah. Tapi kita harus berusaha. Nah, ini selain bonus referensi tadi, ada namanya omset premi group. Nah, ini saya jelasin ya, ini apa sih Crown Agency, Titanium, apa Platinum? Saya pertama juga nggak ngerti nih. Apa nih Crown Titanium? Ada seperti ini ya bisnisnya, karena saya kan background-nya kan nggak tahu nih bisnis. Pertama tim agency. Nah, teman-teman kalau seandainya omsetnya tim teman-teman itu, yang contoh gini teman-teman ya, 2,40 kita bahas dulu tim agency dari 2,450 ini kan kalau seandainya grup pertama si A tadi preminya bisa sampai 2.400.000, bisa sampai yang si B 2.400.000, si C 2.400.000, mantep nih teman-teman. Teman-teman dapat bonus berapa? 1 sampai 2 juta. Ini selevel tim agency. Bayangin kalau seandainya teman-teman bisa crown agency. Wih, crown agency berapa? 300 juta. Saya pikir, wah, saya bisa beli tanah nih, saya bisa beli ini nih, saya bisa beli, pokoknya saya bisa jalan-jalan, pokoknya ke luar negeri lah, kemana. Saya udah bayangin nih teman-teman, saya bisa ke Eropa, saya bisa ke Yerusalem, dan sebagainya. Cuman harus didasari dengan kerja yang benar. Jadi di sini nggak bisa main-main nih tim agency. 2,4 nanti naik lagi satu level lagi leader agency 4.900.000 yang grup si B tadi si A tadi nih, terus si B nih, si B juga 4.900.000, si C nih 4.900.000, naik lagi bro agency naik sampai crown agency. Ih, banyak teman-teman ya, tergiur nggak? Pastilah, mana sih orang nggak tergiur dengan bisnis seperti ini. Oh ya, saya jelasin lagi nih teman-teman yang apa namanya tim agency nih. Nah, ini ya, bentar Pak. Tim agency nih, nanti banyak yang bertanya nih, apa ini maksudnya 2.400.000? Ini si B nih 2.400.000, si C 2 juta. Nah, ini teman-teman, yang dimaksud dengan 2.450.000 ini, nah nih ini ada maksudnya gini teman-teman ya, ini premi. Jadi setiap ada yang direkrut saat 350 kali berapa orang, nanti ada hasilnya di sini 2.450.000 ini. Jadi dihitung dari preminya teman-teman ya, bukan dari uang yang kita tabung. Boleh Pak? Nah, ini cara mulainya gampang banget nih teman-teman ya. Daftar via aplikasi Mobis dan mengikuti sertifikasi AAJI serta membayar ID aplikasi 50.000 nih. Terus yang kedua, transfer pembayaran premi sesuai pilihan. Ada yang 350.000, 700.000, 1 juta melalui virtual account via BCA, Mandiri, BRI, Indomaret. Download aplikasi Triai Mobis dan SPAJ Mobis. Jadi cara daftarnya gampang kok. Boleh Pak? Ya, ini teman-teman ya, ini ada namanya Crown Agency, namanya Pak siapa nih saya lupa. Oh, Pak Yosep namanya. Pak Yosep. Ini teman-teman, ini Crown termuda di CAR ya. Pak Yosep ini punya, bayangin Crown Agency penghasilannya 300 juta. Pak Yosep ini seperti apa uangnya? Saya nggak ngerti ya. Ini wah, ini Crown termuda. Bisnisnya gampang, simple, sederhana, mudah dipraktekkan. Ajak teman kita nabung, lalu ajak teman nabung, gak usah banyak-banyak, 3 orang aja nih, 3 orang doang, bukan 100 orang, 200 orang, 3 orang dulu pertama, nanti support ke bawahnya. Jadi sama nih kayak Pak Yosep nih, bisa Crown Agency, penghasilannya 300 juta. Nah, ini ada bulan Mei nih, dia ada penjelasannya, Pak Yosep, ada bulan Mei, posisinya tim agency, bulan Juni leader agency, sampai bulan Maret Pak Yosep ini Crown Agency. Wis,
Luar biasa teman-teman ya. Boleh Pak, di next. Nah, ini ada lagi nih. Oh iya, yang saya salutin dari Pak ini, Pak Afrial, seorang mantan kondektur bus. Ini bingung ya, teman-teman kondektur bus. Ini Kernet Kopaja. Kalau nggak tahu teman-teman, kayak Kernet Kopaja, Metro Mini gitu, Kernetnya lah gitu. Tapi apa, Pak Afrizal ini bisa sampai nih punya mobil, keluarga bahagia, bisa kemana-mana pakai mobil. Karena apa? Dia tekun, telaten dalam bisnis ini, nggak pernah menyerah. Pak Afrizal ini saya lihat kesaksiannya di YouTube itu sangat bagus banget nih. Seorang kondektur bus bisa jadi nih Crown Agency, income-nya tuh 200 juta per bulan. Wih, keren banget nih. Seorang kondektur bus loh. Ini kondektur bus, bayangin teman-teman. Dan kita nih yang karyawan, ibu rumah tangga, masa kita nggak bisa? Pasti bisa. Asalkan kita harus berusaha terus. Next, Pak. Nah, ada lagi nih Pak Tiswanto, seorang mantan pedagang telur asin keliling yang berhasil mewujudkan impian hidupnya melalui bisnis 3i Network dalam tiga setengah tahun sudah bisa mencapai posisi Platinum Agency dengan penghasilan 40 sampai 40 sampai 60 juta per bulan. Wih, bisa ajak anaknya jalan-jalan nih, saudaranya, tetangganya. Ini fotonya sebelum punya mobil pakai motor ya. Seorang mantan penjual telur asin. Pasti mereka bisa, pasti kita bisa, teman-teman. Wah, ini dia nih leader kita nih. Ada di sini Pak Lukas. Pengomsetnya tuh 40 sampai 60 juta per bulan. Ini Pak Lukas Roy ini Platinum Agency ya. Punya mobil apa ini, Pak? Ford. Oh iya, Pak Lukas punya mobil Ford. Luar biasa. Bisnis ini bisa, saya dulu pikir gini, kalau saya bisa ini, saya mau beli apa ya? Saya mau ke Yerusalem dulu deh. Kalau nggak, saya ke Eropa dulu, ketemu Ronaldo, ketemu siapa kayak gitu. Pemain-pemain bola gitu ya. Terus dengan ini pasangan sukses nih dari 3i Bandung nih. Ini Ibu Ruth saya pernah bertemu sekali waktu di Kalimalang itu memberikan support. Jadi seperti ini loh 3i ini bisa. Dulu Ibu Ruth ini kalau saya nggak salah dulu jadi ikut 3i ini, saya di waktu kesaksiannya itu cerita sama ibu-ibu yang nganter anak sekolah. Jadi daripada ibu Ruthnya bengong, diem-diem, cerita nih sama ibu-ibu yang nganter anak-anak sekolah. Sampai akhirnya sekarang jadi Gold Agency. Penghasilannya tuh sampai 25 sampai 35 juta per bulan. Wih, mantep teman-teman. Nah, ini adalah Crown teratas kita, namanya Pak Raymond Fritz Sinaga. Iya Pak, Sinaga ya. Seorang mantan penjual kacang Garuda keliling yang hanya lulusan SMP, akhirnya berhasil mewujudkan impian hidupnya melalui bisnis 3i Network yang sangat simpel, mudah, dan sederhana. Saya bilang apa teman-teman? Simpel, mudah, sederhana. Jadi 3i Network. Terbukti dalam 3,5 tahun, terbukti bisa mencapai posisi Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta per bulan. Bayangin teman-teman ya, jadi penjual apa nih? Penjual kacang Garuda, bisa Crown. Tadi penjual telur asin. Terus siapa tadi? Kernet Bus. Terus Pak Raymond dari Belanda, mau ke Indonesia, jalanin bisnis 3i. Sekarang jadi Platinum Agency. Wih, keren nggak teman-teman? Ya, jadi ini bisnis simple, mudah, sederhana, sangat bisa diterapkan di kehidupan sehari kita. Nih, ada namanya Crown teratas kita nih, ada Pak Raymond yang ini nih, Pak Raymond, ada Pak Yosef, banyak sih. Ada, cuman saya lupa nih namanya siapa nih. Ini ada 12 Crown teratas kita, jadi mereka lah yang sudah mencapai posisi Crown Agency. Penghasilannya 200 juta per di atas omsetnya 200 juta nih. Saya kadang bermimpi nih di pinggirnya Pak Raymond ini saya harusnya. Jadi saya punya cita-cita, wajar dong punya cita-cita setiap orang itu. Saya mimpi nih, wah kapan nih bisa di sampingnya Pak Raymond ini. Puji Tuhan, terus berusaha sampai sekarang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ini bisnis simple, sederhana, nggak perlu jual produk, nggak perlu stok produk, nggak perlu
nggak perlu apa ya, nggak perlu capek-capek lah. Yang penting kita cuma nabung, lalu kita sebarkan kebaikan untuk nabung. Ini bisnis mulia, nggak kita nggak bohongin orang loh, kita nggak ngajak sesat orang loh, kita ngajak orang itu untuk nabung. Nabung tuh gunanya buat apa? Untuk masa depan. Kita kan nggak salah, dari kecil emang saya diajari dari dulu nabung. Saya dulu kalau kecil nabungnya di mana? Di bambu, teman-teman. Di bambu itu saya nabung. Ya makanya sekarang diajari untuk nabung supaya nanti kalau misalnya di kemudian hari sudah ada nih tabungan kita, nggak perlu khawatir. Kita mau sakit sudah ada tabungan, kita meninggal, kita mewariskan tabungan kita ke anak cucu kita. Jadi ini tabungan saya pikir, oh iya ya, bisnis sangat mulia, kita nggak perlu capek-capek, cuma ngajak teman buat nabung. Jadi kita nggak macul, nggak nguli dan sebagainya. Jadi itulah bisnis mulia dari 3i Network. Oke, terima kasih. Saya Yohanes dari Jakarta Barat. Saya kembalikan lagi ke Bang Carlos atau Pak Lukas. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu rekan-rekan untuk Bang Yohanes. Ya, luar biasa ya. Materinya singkat, padat, jelas. Bisnisnya juga luar biasa. Kesaksiannya juga dari bisnis ini luar biasa. Tidak ada yang direkayasa. Dan orisinal semuanya ya. Yang jelas bisnis ini mudah sekali, ya SMS kalau teman-teman tadi sudah dengar, simple, mudah, sederhana, cukup ajak 3 orang. 3 orang aja kita ajak ceritakan tentang kebaikan, kemudian yang 3 orang kita support, ajak lagi bimbing rekan-rekannya bawa 3 orang, gampang teman-teman dalam setahun hanya 3 orang. Mudah ya. Nah, terima kasih Bang Jul. Berikutnya kita akan dengarkan sesi dari Platinum Agency kita yang barusan tadi ada di materi. Beliau selalu setia ya, tekun ya membimbing tim kita Glorious. Padahal beliau sudah punya banyak puluhan ribu nasabah ya, mitra aktif Pak Lukas. Tapi tetap care dengan tim kita Glorious karena beliau punya visi yang tajam ke depan, mengembangkan banyak orang untuk mencapai keberhasilan melalui bisnis 3i. Oke, demikian mungkin untuk waktunya saya persilakan Pak Lukas, silakan. Oke, selamat pagi ya, selamat malam. Pagi, Pak. Luar biasa ya, tadi saya mendengarkan Leader Joe ya, menjelaskan presentasinya udah seperti Gold Agency ya. Pasti saya kita bersanding dengan Pak Raymond ya, nanti kita semua. Jadi Bapak Ibu ya, memang seperti ini ya, jadi kita harus melatih memantaskan diri ya, seperti Joe malam hari ini saya yakin kalau terus diasah, ini menjadi leader yang dahsyat, yang hebat ya. Nah, saya yakin juga Anda semua, ya nanti gantian aja sama Pak Carlos biar digilir ya, siapa yang bertugas, nanti membiasakan diri, jangan ngomong Bang, jangan saya Bang, nah, itu berarti Anda sudah menghakimi diri sendiri bahwa Anda nggak bisa ya, selama Anda nggak memaksa diri Anda, sama kayak Anda kesaksian lah ya, Anda misalnya mau jadi WL atau kesaksian, apapun juga hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakukan, tapi kalau kita paksa diri kita, ya pasti kita akan bisa, dan kita lakukan terus-menerus pasti akan jadi terbiasa. Ya. Jadi karena ini bisnisnya simple, tadi selamat datang. Ini masih ada nggak yang belum join, yang stay, supaya saya juga materinya bisa menyesuaikan. Kalau yang sekarang hadir ada 11 orang ini sudah join semua. Yang belum itu ada 1, 2, 3, 4 orang, Pak. Oh, ada 4 orang ya yang baru ya. Oke. Ya, iya, menyambung aja ya dari ininya Joe. Jadi di 3i ini memang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi yang baru pasti belum kenal ya, kenalkan dulu ya. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi karena yang sudah kenal lama aja nggak sayang-sayang, apalagi yang belum kenal ya. Jadi saya Lukas Roy Hermawan. Puji Tuhan ya, saya ini baru bergabung 6 tahun Bapak Ibu ya. Tepat di bulan Juli, yaitu 3 Juli 2014, 6 tahun yang lalu saya bergabung. Nah, waktu saya bergabung juga sama seperti Anda ya. Pasti ya, setiap kita punya banyak pertimbangan, banyak alasan, dan saya cukup paham bahwa sebenarnya saya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami harus ya mendahulukan
ya mendahulukan kepentingan masa depan daripada alasan saya saat itu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya mungkin gaji saya, uang belanja istri saya nggak cukup ya, mungkin harus memaksakan diri mengurangi pos-pos yang lain untuk menyisihkan untuk menabung investasi di sini, tapi saya yakin bahwa tujuan saya adalah masa depan lebih penting daripada keadaan atau alasan saya saat itu. Akhirnya ya puji Tuhan ya, justru lewat peluang ini saya bisa membuat kehidupan saya jauh-jauh lebih baik, merubah ya. Istilahnya ada turning point dalam kehidupan saya, bahkan saya berhenti bekerja, resign, dan saya sekarang fokus 100% menjalankan bisnis ini ya, tanpa harus ya berstatus sebagai karyawan. Ya hampir tiga bulan kemarin ini saya nggak pernah ya ke kantor CAR. Bahkan selama 6 tahun ini saya juga bukan karyawan ya, kita hanya mitra yang aktif berlisensi dan nggak wajib juga kita ini harus ngantor tiap hari. Bahkan 3 bulan saya nggak pernah sekalipun menginjak kantor CAR, tapi tiap bulan tetap ditransfer ya. Nanti ya kemarin kita semua udah keluar ya statement bonusnya, nanti tanggal 15 saya yakin saya ditransfer juga masuk ke rekening saya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini prestasi saya 2 bulan tadi leader agency, 4 bulan dan seterusnya ya. Nah itu ini saya ya, perjalanan saya. Nah istri saya juga gold agency. Nah saya akan bawa, Pak, kenapa sih perlunya masyarakat saya sendiri bergabung dengan 3E tadi bagi 3 calon mitra ya yang baru. Karena apa? Setiap manusia pasti wajib ya harus memiliki namanya perencanaan atau perubahan kehidupan ya, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, semakin baik. Tadi sudah dijelaskan ya Sabtu ya, bahwa manusia ini lebih cenderung konsumtif, lebih cenderung itu tidak memiliki perencanaan akan kehidupannya. Padahal tadi juga disampaikan majalah SWA itu meriset ya, melakukan riset bahwa hampir ya semua eksekutif muda itu 85% itu tidak punya persiapan masa pensiun. Ya kalau kita tanya orang yang berpenghasilan eksekutif muda itu penghasilannya di atas 15 juta Bapak Ibu ya. Mereka yang berpenghasilan di atas 15 juta aja tidak siap masa pensiunnya karena mereka disurvei waktu ditanya, Pak punya nggak investasi, punya nggak ya unit link, nggak punya saham nggak punya, deposito nggak punya, tapi punyakah Anda kartu kredit? Banyak Pak kalau kartu kredit ya. Jadi secara nggak langsung pasti mereka sudah dianggap tidak mempersiapkan masa pensiun atau hari tua mereka. Makanya di sini kita ya sederhana. Itu yang menjadi tujuan saya Bapak Ibu ya. Makanya saya khususnya ya sebagai kepala rumah tangga saya nggak peduli. Sekalipun waktu itu mungkin kalau ya seperti Anda yang pernah di Kalimalang dengar, istri saya testimoni kesaksian di situ, istri saya aja nggak setuju saya ikut ya. Karena apa ya, uang belanjanya saya kurangin 700. 1.400.000 ya, saya ikut 700, istri saya ikut 700. Ya dia agak uring-uringan ya. Ya. Kenapa nggak harus minta izin saya atau ngomong dulu diskusi, saya bilang ya lebih baik aku minta maaf lah sama kamu daripada minta izin. Karena saya sadar ya, saya sebagai kepala rumah tangga pasti ya masa depan itu lebih penting daripada ya harus belanja. Contohnya gini lah Bapak Ibu ya, misalnya Anda sekarang aja ya punya 350, taruh aja di dompet. Saya yakin akhir bulan pasti habis. Ya, entah itu buat makan di kafe, entah itu buat apalah, belanja di Tokopedia, Anda langsung gatel ya lihat-lihat online gitu, pasti habis. Ya. Jadi kalau kita ini nggak memaksa diri kita, nggak sadar ya, pasti kita nggak akan memiliki investasi, nggak memiliki proteksi ya. Makanya itu yang menjadi salah satu alasan saya. Makanya saya nggak perlu izin istri, tapi saya jelaskan bahwa di sini ini beda ya dengan asuransi yang lain, beda dengan tabungan yang lain yang kita tidak memiliki peluang untuk menjalankan bisnis. Karena di sini ya sebelum di 3E kan saya udah punya asuransi ya, di Prudent ada, di GE ada ya, buat anak-anak juga ada. Makanya istri saya waktu itu kan udah ada beberapa polis kita yang harus bayar tiap bulan. Tapi saya jelaskan di sini
kita bisa bayar premi gratis, bahkan kita juga bisa dapat income-nya karena ada bisnisnya, saya bilang. Nah, waktu itu dia juga ngomong, kan kamu nggak pernah kerja di asuransi, kamu bukan orang marketing, kita juga baru pindah ke Bandung ya. Nah, ada lagi, tapi saya namanya saya juga udah punya keputusan, saya yakinkan aja ya. Dulu kamu ingat nggak kita waktu ke Belanda ya, kan kita nggak ada yang kenal orang di sana, nggak kenal yang punya restoran, tapi kan kita bisa. Jadi kita wajib memiliki yang namanya iman. Ya, waktu itu saya bilang, aku juga nggak punya pengalaman, tapi saya yakin aku pasti bisa sukses. Aku juga ini. Nah, itu awalnya yang menjadi tujuan saya, niat saya. Akhirnya saya buktikan dalam 2 bulan saya sudah posisi leader agency. Artinya saya minimal punya 14 nasabah di kanan, 14 di tengah, 14 di kiri ya. Kalau leader agency ya. Kalau tim agency kan 7 nasabah, 7 nasabah, 7 nasabah. Nah, 2 bulan saya leader agency, saya langsung penghasilan 2,8 juta. Langsung saya tunjukkan ke istri saya ya. Nah, saya bilang, nih, nanti lihat di transfer kita 2,8 juta. Nanti saya kembalikan tuh yang 1.400.000 buat belanja. Waktu dia lihat buktinya, dia langsung semangat, saya setengah malu ya. Iya ya udahlah, puji Tuhan ya, justru ini yang mungkin peluang kamu memang hebat, luar biasa. Ya. Dia langsung saat itu juga dia langsung semangat, Bapak Ibu ya. Tadi yang seperti Jo juga udah dengar ya di kesaksian waktu di Kalimalang. Sejak itu dia langsung ya di sekolah, kan dia antar jemput anak saya sekolah. Dia waktu itu anak saya yang kecil masih playgroup ya. Jadi dia nungguin Bapak Ibu di sekolah ya, nggak pulang ya. Kalau sekarang kan udah SD kelas 3 ya. Kita tinggal kalau sekarang udah SD. Tapi dulu playgroup dia jaga. Waktu jaga di sekolahan, pasti kan ada ibu-ibu ya, babysitter, ibu-ibu, mama-mama, bahkan ada omanya, opanya yang nungguin ya. Itu semuanya diprospek sama istri saya. Semuanya tanpa ada satupun terkecuali. Sampai ya ada beberapa orang tua murid itu yang menghindar ya, begitu tahu muka istri saya pasti diprospek ini CHR sampai seperti itu ya. Bahkan tapi istri saya nggak peduli ya, karena dia lihat ya bukti suaminya ya bisa posisi punya penghasilan 2,8 juta, akhirnya dia semangat, akhirnya dia sendiri juga mulai dapat elit ya. Saya lihat waktu itu dia hampir 4 bulan apa 5 bulan gitu, berturut-turut dapat elit. Itu yang masuk orang tua murid, bahkan ada gurunya, bahkan kepala sekolahnya itu ya ikut ya. Sampai dari kepala sekolahnya itu juga merekomendasikan sekolah lain ada rapat orang tua murid. Nah, saya juga diminta sosialisasi perencanaan keuangan keluarga. Nah, ada yang masuk dari sekolah lain, kan itu di Yayasan Salib Suci ya. Ada yang Santa Maria, ada yang Santo Agustinus, itu semuanya jadi sekolah-sekolah Katolik di Bandung pada masuk, tapi di bawah kepala sekolah itu ya, kepala sekolahnya anak saya. Tapi itu kan di omset istri saya juga. Itu juga di omset saya. Nah, jadi ini bisnisnya saling membantu. Dari situlah nggak lama istri saya juga posisi bronze agency, saya udah langsung naik silver agency. Dan waktu itu juga istri saya punya kerinduan ya, saya pengen beli mobil sendiri lah, nyicil dari bonus saya di akhirnya waktu dia bronze, yang tadi mobil putih ya, Nissan Juke dia beli sendiri. Karena dulu mobil kita cuma 1, jadi gantian. Akhirnya ya kita bisa punya 2 kendaraan. Nah, ini berkat bisnis 3i Bapak Ibu ya. Jadi makanya di sini perusahaan sebenarnya di 3i ini punya idenya itu besar. Ide besarnya adalah gini, memasyarakatkan asuransi dan mengasuransikan masyarakat ya. Banyak masyarakat Indonesia itu alergi dengan asuransi, padahal itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Asuransi itu adalah baik ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat aja negara-negara maju. Saya kebetulan ya, puji Tuhan diberi kesempatan saya tinggal di Eropa, saya tinggal di Belanda 10 tahun. Dan saya lihat semua negara maju itu tidak ada satupun warga negaranya yang tidak memiliki proteksi. Tidak ada satupun warga negaranya yang nggak punya asuransi. Kalau Bapak Ibu lihat survei ya, di Jepang itu 1:3, artinya 1 orang itu punya 3 polis, entah itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya asuransi sakit kritis, ya macam-macam. Kalau di Belanda lebih luar biasa lagi, ada asuransi untuk mengcover kalau dia misalnya nggak kerja lagi di PHK, itu ada, ya dia akan tetap terima income beberapa persennya dari perjanjian polisnya itu ya. Nah itu juga macam-macam, bahkan saya sendiri melihat ya majikan saya, bos saya itu semuanya ya
mau TV, mau kaca yang di rumah itu semuanya diasuransikan. Saya pernah waktu kerja itu mecahin kaca, saya juga langsung takut ya. Udah bos, potong aja gaji saya. Ternyata dia nggak usah khawatir Lukas, dia telepon ya, Versekring namanya, insurance ya. Dia telepon nggak berapa lama orangnya datang ganti kaca. Saya bilang, ini luar biasa ya negara majunya. Pantesan mereka disebut negara maju. Kenapa? Mereka mempersiapkan kehidupannya begitu detailnya sampai mereka nggak perlu lagi namanya khawatir, risau ya. Jadi kehidupannya itu ya nyaman, mapan, tapi nggak perlu harus foya-foya. Semuanya sederhana, cuman semuanya itu nyaman gitu, aman ya, karena ada proteksi tadi. Nah, di Indonesia itu belum ada Bapak Ibu ya kesadaran sampai seperti itu. Makanya Indonesia sebenarnya ya belum disebut negara maju. Makanya lewat BPJS ini pemerintah sedang ya membawa kesadaran itu ada di negara kita. Ya masyarakat sekarang mau nggak mau ya lewat BPJS, oh ya saya perlu juga ya memiliki proteksi, yaitu kalau itu untuk kesehatan ya. Tapi di sini kita bicara tentang investasi hari depan dan juga proteksi jiwa. Ya kalau BPJS Anda meninggal ya nggak terima apa-apa kan. Tapi kalau Anda sakit aja terima pengobatan secara cuma-cuma karena Anda sudah membayar iuran BPJS. Tapi kalau di sini kita menerima proteksi jiwa. Artinya kalau Anda meninggal, ya ahli waris Anda akan menerima uang pertanggungan ya UP-nya ya, ada yang 21 juta, ada yang 42, ada yang 60 juta. Sesuai dengan premi yang kita setorkan. Ya. Kemudian kita juga menerima investasi kalau kita nggak meninggal. Ya karena dari setoran premi tadi sudah dijelaskan kan sama Jo, ya ada pengembalian investasi manfaatnya tadi ya, tahun pertama 40%, tahun kedua 75 dan seterusnya ya. Kalau total selama 5 tahun itu bisa 16 sampai 17 juta. Tapi kalau didiamkan terus ya, itu bisa kembali kita BEP jadi 21 juta bahkan bisa terus berkembang tadi ya seperti ilustrasi di tabelnya ya. Saya sendiri udah selesai 5 tahun, sekarang udah 6 tahun ya saya menikmati investasi ya kalau saya bilang ya cuma-cuma Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya aktif menjalankan bisnisnya karena sejak bulan kedua sampai hari ini yang bayarin ya CAR sendiri. Karena saya dapat peluang bonusnya, dari situ saya bayarkan premi, sisanya untuk income saya. Ya, ini ya adalah garis besarnya. Nah, di 3S sendiri itu adalah singkatan ya, singkatan dari Insurance Investment Income. Sebenarnya ini adalah cornerstone ya, batu penjuru dalam kehidupan manusia. Ya kalau kita pahami batu penjuru itu hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sama seperti kehidupan makhluk hidup manusia itu ya pada umumnya. Manusia itu juga memiliki 3 cornerstone, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh ya, atau pikiran, body, and soul. Jadi kalau kita ini hidup, kita pasti punya tubuh ya, tubuh jasmani kita. Dalam tubuh itu ada namanya pemikiran ya, jiwa ya, pikiran, perasaan, kehendak. Dari situ juga kita ada soul-nya. Jadi kita merasa. Kalau kita ada salah satu yang kita tidak miliki, pasti kita ini ya tidak lengkap Bapak Ibu ya. Anda punya tubuh, ya punya jiwa tapi nggak punya soul, nggak punya roh ya. Anda juga sebenarnya mati ya. Atau Anda nggak punya pikiran atau kayak orang gila ya, punya tubuh sehat ya, tapi nggak punya pikiran. Ya sama. Tapi Anda punya pikiran hebat, tapi Anda cacat misalnya atau lumpuh ya, itu juga sebenarnya nggak bisa berjalan dengan baik kehidupan Anda. Tapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari manusia juga harus memiliki 3 cornerstone ini, yaitu apa? Punya namanya insurance, proteksi. Ya, tadi udah dijelaskan bagus sama Jo ya. Kita beli barang aja harus punya namanya garansi ya. Anda beli handphone, beli apapun ya, beli mesin cuci, beli apa, kalau nggak ada garansinya itu kalau Anda baru beli tiba-tiba seminggu rusak, Anda gimana? Ya. Cacat bawaan pabrik atau macam apapun juga. Nah, ini perlu kita juga sama ya. Mungkin kalau di luar negeri itu beda ya, begitu anak lahir itu biasanya orang tuanya udah otomatis ya mengikutkan. Tapi kalau di Indonesia karena kesadarannya kurang ya artinya juga kita sendiri harus menyadarkan itu. Yang kedua, wajib memiliki namanya investasi. Ya. Terus wajib juga kita memiliki income. Jangan sampai kehidupan kita menjadi
tumpuan atau beban buat orang lain. Jadi kita wajib memiliki juga income buat diri kita sendiri. Nggak peduli berapapun usia Anda. Ya kalau saya dulu di luar negeri, anak udah usia 17 tahun itu udah belajar ya, bekerja. Di 3S sendiri saya punya mitra, 17 tahun baru punya KTP. Ya sekarang udah leader agency mau growth agency. Anda kenal semua ya, Agus Priyatna, itu leader saya, salah satu leader muda saya, itu baru usia 17 tahun, menginjak 18 tahun, dia sekarang sambil sekolah. Dulu sambil sekolah, dia prospek temennya, dia canvassing ya. Sekarang penghasilannya 4 jutaan, ya bahkan dia beli motor itu Honda Honda Beat yang street itu ya, Beat Street dia suka itu dari hasil 3i Network. Jadi 100% dia bilang, nggak minta orang tuanya, bahkan dia bayar sekolah ya. Kemarin dia juga agak pergumulan, sempat konsultasi juga sama saya. Pak, saya tanya, kamu mau lanjut kuliah atau enggak? Kan kamu juga harusnya kuliah, usia-usia kamu. Dia bilang, Pak, kuliah itu kan tujuannya cuma satu, nyari kerja. Sementara saya udah berpenghasilan, Pak. Mending saya jalankan ini. Saya bilang, nanti kalau saya udah keren, saya tinggal ikut universitas terbuka atau bayar ijazah juga bisa. Bagus, saya bilang, kamu cerdas. Ya, karena banyak orang, ya sebenarnya ujung-ujungnya juga ya kita harus memiliki income, memiliki investasi, dan insurance. Jadi tiga dimensi hidup ini ada Bapak Ibu dalam kehidupan kita ya. Yang minggu lalu juga udah saya jelaskan, 3i ini luar biasa. Insurance, asuransinya buat masa tak terduga, investasi buat masa depan, income-nya buat masa sekarang. Jadi lengkap lah ya, paket komplit ya istilahnya ya. Kalau SDMJ itu SDMJ komplit, pakai telur double lagi ya. Jadi Anda juga selayaknya ya menyadarkan orang lain. Nah, bisnisnya pun sederhana Bapak Ibu ya. Bisnisnya ini adalah menyadarkan orang lain. Jadi nggak perlu memaksa, nggak perlu menjadi beban atau target ya Pak ya. Harus cari orang ya Pak ya. Bukan nyari orang Bapak Ibu. Orang mah nggak ada yang hilang, nggak perlu dicari ya. Nggak ada orang hilang terus kita cari-cari lapor polisi, nggak ada. Kita di sini hanya bercerita ya. Jadi mindset Anda harus dibenerin dulu ya, diluruskan ya. Kita ini bercerita sama seperti Anda ini testimoni kesaksian hidup Anda bagikan. Anda bercerita, menyampaikan kabar baik ya. Artinya Anda sadar dan kita menyadarkan orang lain. Ya. Pak, saya nggak bisa. Coba aja kalau kamu promo ya. Promo tentang sesuatu hal yang sifatnya konsumtif, kamu sangat semangat ya. Wah, abang belum tahu ya, kalau di Medan itu bang, ya makan di sini bang, ini durian ucok, enak kali Pak Lukas. Wah, kalau Pak Lukas nggak pernah ke sini, berarti belum pernah. Saya ditawarin gitu. Saya bilang, kok semangat kali ya nawarin aku ini. Kamu dapat persen berapa dari durian ucok itu? Dia bilang, ya nggak dapat apa-apa, ngapain kamu semangat kali? Ya, mending semangat jalankan. Saya bilang, tapi kalau disuruh edukasi, dia bilang nggak bisa ya. Makanya kita harus rubah mindset kita di sini. Kalau kita ini, oh iya ya, kalau kita cerita yang sebenarnya nggak ada manfaat income-nya buat kita, kita semangat. Pak, belum tahu ya ada acara ini ya, belum tahu ada ini nih. Padahal nggak ada hubungannya dengan income kita. Tapi yang berhubungan dengan income kita udah pesimis duluan ya, nggak semangat. Makanya kita harus belajar merubah hidup kita. Nah ini buat yang udah join ya, saya minta Anda gini Bapak Ibu. Ya, kita ini kan namanya hidup ya, terus selalu berjalan. Kalau bisa Anda punya ya momentum atau turning point ya buat hidup Anda. Saya mau ya dalam satu dekade ini kan kebetulan momentumnya bagus ya, tahun 2020. Artinya Anda harus buat 10 tahun perubahan dalam kehidupan Anda supaya benar-benar ya saya mau berubah, enggak seperti ya saya yang dulu lagi, atau saya ya manusia lama sudah ditanggalkan menjadi coba manusia yang baru. Saya juga sama Bapak Ibu. Waktu itu 2010 ya, kebetulan saya ke Belanda sampai 2000 sampai 2010 ya, 10 tahun saya di Belanda, itu saya membuat perubahan. Ya puji Tuhan ya, dari Belanda itu ada hasilnya ya, ada rumah lah, ada mobil lah ya, anak-anak bisa sekolah sampai SMA, ada yang sudah sampai kuliah. Nah, terus waktu saya di Indonesia juga saya sama. Waktu itu saya juga 2014 join, saya juga buat ya dengan istri, akhirnya sepakat ayo kita buat perubahan 10 tahun ini sampai 2024 ya, kita buat perubahan. Kita ini akhirnya puji Tuhan ya, setengah jalan aja saya udah kan ya, saya rasakan hasilnya itu ya bukan 2 kali lipat ya, bahkan lebih ya.
dari yang 10 tahun saya di Belanda itu Bapak Ibu ya. Bukan hanya soal secara materi ya, tapi juga soal hubungan kami ya. Juga saya relationship dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak, bahkan dengan keluarga besar itu sangat-sangat berkembang dan bertumbuh luar biasa. Ya, Anda juga sama ya. Nah, di 3M Network itu sebenarnya kita ini sebagai nasabah ya join ya, kita bayar premi setiap bulan selama 5 tahun aja. Nah, saat kita mau melakukan pembayaran premi itulah kita menyadarkan orang lain. Itu aja kerjaannya. Anda nggak mau menyadarkan orang lain, nggak masalah, nggak akan Anda dipecat jadi nasabah, nggak ada. Jadi nggak ada paksaan Bapak Ibu. Ya, ini buat adik-adik yang masih kuliah tadi ya, seperti mitra saya juga masih sekolah, justru ini peluang yang luar biasa. Artinya ya, anggap aja ini Anda training ya atau pekerjaan sambilan ya. Tapi saya yakin kalau dikerjakan dengan serius, hasilnya akan dahsyat luar biasa. Saya sendiri ya membuktikan Bapak Ibu ya, dengan serius menjalankan bisnis ini, ya puji Tuhan ya. Dalam 5 tahun kemarin saya kalau total ya terimanya 2 miliar dengan istri, jadi 1 miliar, jadi 3 miliar ya selama 5 tahun kemarin ya. Nah, ini adalah buat saya dahsyat ya kalau kita mau serius ya. Bahkan tadi saya bilang ya, saya 10 tahun di Belanda aja nggak dapat segitu Bapak Ibu. Di sini 5 tahun udah dapatnya seperti itu ya. Karena apalagi kita di sini ditawarkan ya pekerjaan yang memberikan kita freedom atau kebebasan. Artinya gini Bapak Ibu, Anda mungkin bermimpi ya punya kerja yang Anda jam kerjanya Anda yang atur sendiri ya. Mau pagi, mau siang, mau malam seperti ini kan bebas ya. Pernah nggak Anda bermimpi? Kalau pernah, justru ini adalah jawaban dari Tuhan buat Anda. Kenapa? Di 3E ini Anda bisa mendapatkannya. Kenapa saya bilang Anda bisa mendapatkannya? Contohnya gini, Anda kan sama saya nggak perlu kan? Anda ini cek log ya, absen di kantor CAR. Perlu nggak? Nggak perlu sama sekali. Ya. Bahkan Anda juga nggak perlu lapor ke upline atau sponsor Anda, leader Anda. Perlu nggak? Bangun pagi, Pak Carlos, Bang Carlos, saya absen ya hari ini ya. Nggak perlu. Anda mau posting, mau broadcast, mau prospek tetanggamu itu bebas. Nggak perlu ngasih tahu siapa-siapa lah, nggak perlu absen segala macam. Yang penting Anda sadar aja, Anda harus lakukan secara disiplin. Jadi Anda sendiri yang menentukan, mau prospek pagi boleh, prospek siang boleh, prospek malam boleh, mau posting di Facebook tengah malam seperti nanti jam 12 malam juga bebas ya. Oh, saya mau posting jam 1 supaya teman-teman saya begitu bangun tidur lihat postingan saya, pasti dia akan tertarik join. Jadi yang dibaca adalah di newsfeed-nya adalah oh soal 3i gitu ya. Bebas kan? Jadi kita ini menjalankan bisnis ini dengan jam kerja yang kita atur sendiri ya. Makanya manfaatnya apa? Keuntungannya ya kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Pasti ya. Saya sendiri membuktikan 6 tahun terakhir, wah, waktu buat keluarga bukan hanya banyak Bapak Ibu, ya 24 jam memang dengan keluarga ya. Nah, sekalipun seperti ini Zoom ya, itu kan ada anak saya tuh di ruangan sana ya. Saya mau lewat WA juga ada istri saya di samping saya ya. Jadi kerjanya selalu lengket ya dengan keluarga ya. Nah, yang kedua, kita nggak harus stres menghadapi kemacetan tiap hari. Yang ketiga ini yang luar biasa, yaitu kita lebih bisa menikmati kualitas hidup. Kita lebih produktif ya, karena kita tidak bersembunyi ya, tidak bersembunyi di balik namanya quality time. Yang penting kan punya quality time nanti seminggu sekali dengan keluarga. Buat itu buat saya bahasa klise ya. Saya dulu juga sama. Yang penting kan ya punya quality time. Ya Bapak Ibu tanya aja ya kalau Anda suami istri. Pengen nggak Anda ini ketemu suami Anda ini sebulan sekali atau seminggu sekali atau setiap hari? Quality time tanpa quantity time itu bohong, Bapak. Ya, Anda misalnya berdoa. Yang penting kan berdoa itu quality time. Jadi Anda seminggu sekali nih berdoa. Dengan Anda berdoa setiap hari. Pilih mana? Buat saya yang berkualitas itu yang tiap hari. Jadi kita ini nggak bisa bersembunyi dengan namanya quality time. Itu adalah ya di 3i ini adalah solusi jawaban buat Anda bisa memiliki namanya quantity dan quality time dengan keluarga ya. Saya hampir tiap hari itu antar jemput anak saya sekolah ya. Tiap hari saya lakukan. Ya karena saya dulu waktu di Belanda ninggalin anak-anak, ninggalin keluarga itu saya juga ada merasa berdosa. Saya juga dulu bersembunyi. Yang penting kan saya menghasilkan uang buat keluarga supaya anak saya bisa kuliah.
Tapi anak itu nggak butuh uang saya sebenarnya. Dia butuh kehadiran saya sebagai bapak. Ya. Nah, ciri 3A ini sebenarnya adalah jawaban, Bapak ya. Dan saya sangat-sangat bersyukur ya saya ketemu dengan program yang luar biasa ini. Jadi 3 Juli 2014 itulah hari kemerdekaan saya. Ya. Kalau Anda masih belum punya hari kemerdekaan, jadikan ya saat hari Anda serius komitmen menjalankan 3A, nggak perlu ya Anda daftarnya kapan terserah, tapi Anda punya keputusan hari ini saya mau serius menjalankan, itu adalah hari kemerdekaan Anda. Ya. Buat saya ya kalau ya saya dulu juga sama, saya kerja sebagai karyawan juga sama, tapi buat saya belum merdeka Bapak Ibu. Saya masih diatur ya dengan jam kerja, jam kantor, saya masih diatur dengan aturan-aturan ya juga saya harus ya diatur dengan namanya atasan saya ya, bos saya ya itu terikat. Tapi kalau di 3A ini benar-benar saya ini merdeka. Makanya itu yang menjadi titik balik ya semangat saya untuk merubah kehidupan. Nah, jika menyisihkan untuk investasi Anda susah, maka berbisnislah. Ya. Jika Anda berbisnis susah, maka berinvestasilah. Jika Anda investasi dan berbisnis nggak mau, maka bekerjalah sampai tua. Di 3A Network itu Anda bisa berinvestasi sambil berbisnis luar biasa. Artinya gini Bapak Ibu ya, kalau kita ini tadi udah dijelaskan sama Jo kan, kita ini masa produktif sampai usia 55 tahun. Kalau Anda nggak punya investasi, ya pasti setelah 55 tahun Anda ini akan jadi beban buat orang lain. Entah buat anak, entah buat tetangga, entah buat keluarga, entah buat panti jompo. Kenapa? Waktu kita usia produktif, kita nggak punya investasi. Atau kita nggak berbisnis. Tapi kalau nggak mau investasi dan nggak mau bisnis, ya otomatis riwayatnya ya setelah Anda pensiun Anda wajib terus bekerja ya. Entah Anda jadi cleaning service, entah Anda apa ya, jadi sampai tua renta juga tetap kita harus bekerja karena kita mengabaikan namanya investasi dan menjalankan bisnis sendiri. Makanya di 3A ini sebenarnya yang menjadi apa? Ini saya ya. Waktu itu pulang dari Belanda kan saya juga jadi karyawan, tapi saya sampai kapan ya? Kalau saya nggak mulai bisnis sendiri. Makanya saya jalankan 3A ini saya sambil nyambi Bapak Ibu ya. Saya sambil bekerja dari jam 8 sampai jam 5, tapi saya jalankan 3A karena saya paham, saya sadar bahwa saya nggak bisa tergantung dengan gaji saya sebagai karyawan. Saya harus membangun aset bisnis saya atau income saya ya yang kedua. Tapi justru dari income 3A inilah yang menjadi prioritas buat saya karena ini adalah bisnis saya sendiri ya. Di sini saya bisa membangun impian saya, bahkan saya bisa membuat aset warisan. Bapak Ibu nanti saya jelaskan ya bahwa bisnis ini bisa menjadi warisan buat keluarga. Nah, ada 3 langkah sederhana yang Anda harus lakukan ya setiap hari ya sekarang ya untuk menjalani masa pandemi ini. Jadi nanti setiap mitra Anda wajib juga mengontrol supaya mitra Anda misalnya Jo punya mitra, Bang Rudolf punya mitra ya, Anas juga punya mitra, supaya mitra-mitra Anda juga rajin promosi ya di medsosnya setiap hari kalau bisa. Nanti perkembangan seminggu ini, nanti Senin depan yuk kita sama-sama evaluasi seperti apa, follow up bagaimana ya, calon mitranya juga diajak bergabung di sini. Nah, karena di 3A ini kita memiliki 2 jenis income Bapak Ibu ya, supaya kita paham. Dan ini tidak pernah saya miliki sebagai karyawan. Mungkin Anda yang karyawan juga nggak akan pernah memiliki ya jenis pas income ini. Karena sebagai karyawan kita hanya mengenal namanya active income. Kalau kita nggak kerja nggak dapat income. Pasti ya. Anda pekerjaan apapun juga. Coba aja Anda bolos kerja selama sebulan. Dapat income nggak kira-kira? Nggak dapat ya. Tapi di 3A kita punya namanya income yang kedua, yaitu passive income. Anda nggak perlu prospek, nggak perlu closing nasabah, Anda bisa dapat income. Buktinya saya udah 5 tahun, Bapak Ibu. Saya hanya 4 bulan pertama itu saya prospek orang. Selanjutnya sampai hari ini saya nggak prospek, hanya pembinaan seperti ini. Ya. Bahkan kalau bicara, ya saya masih pembinaan ya, Bang. Tapi dari situ saya memiliki passive income. Kalau Bapak Ibu lihat postingan istri saya ya, istri saya ini sebulan terakhir bahkan nggak pernah Zoom, Bapak Ibu. Ya, nggak pernah Zoom, nggak pernah ngurusin ya.
tapi dia mendapatkan income tiap bulan. Itu kan luar biasa ya. Artinya benar-benar coba Anda kalau Anda nggak kerja. Nah, makanya di sini setiap kita pasti memiliki tahapan ini. Jadi Anda sekarang kan masih harus lakukan active income ya, yaitu harus merekrut, dapat elit ya. Jadi banyak yang dapat elit juga. Tapi jangan lupa Anda membangun passive income Anda. Dengan cara bagaimana? Anda membantu mitra Anda, nasabah Anda yang sudah join untuk mereka juga bisa merekrut, untuk mereka juga bisa mendapatkan setor premi gratis. Itulah Anda baru mulai namanya membangun passive income Anda. Anda akan mulai memiliki omset, dari omset itu Anda dapat bonus level, bonus posisi, bonus royalti, dan sebagainya ya. Makanya jangan lupa, kalau punya nasabah, ya jangan didiamkan, tapi justru dibantu, disupport. Sekalipun nasabah Anda ini ngomong, oh saya nggak bisa ngomong, nggak masalah, ayo tak bantu. Ya, ayo tak dampingi, lewat WA call, lewat apa, dari situ kan dia belajar. Oh ya sebenarnya mudah ini bisnisnya, cuma cerita kok ya. Makanya apalagi di sini Bapak Ibu ya, kita juga mendapatkan reward ya. Kalau Anda posisi bronze, dapat reward Star Cruise ya, ke Malaysia, ke Singapura. Kalau silver ke atas setiap tahun ada trip ya, bisa umroh ya, atau ke Spanyol ya. Tahun lalu, 2 tahun lalu kita ke Korea, juga ada yang ke Thailand pernah ya, kita jalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang luar biasa pasif income-nya ini Bapak Ibu ya, bisa diwariskan. Makanya tadi yang saya bilang ya, kalau saya kerja sebagai karyawan tidak bisa diwariskan gaji saya ataupun omset saya Bapak Ibu ya. Misalnya Anda kerja marketing aja, jadi kepala manajer marketing, Anda punya omset nih. Misalnya omset Anda 500 juta lah penjualan ya. Kalau Anda berhenti kerja, kira-kira bisa nggak diwariskan gaji Anda juga omset Anda? Tahu-tahu Anda ngomong ke atasan Anda, Pak, biar adik saya aja Pak ya yang jadi manajer di sana ya. Jadi omsetnya itu buat adik saya, juga gaji saya buat adik saya. Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi di 3 bisa banget ya. Kalau kita meninggal ya nanti omset kita, aset kita, bonus kita, gaji kita tiap bulan itu diwariskan. Ya ini Anda mungkin sering ya dengar ceritanya. Saya punya mitra Pak Erik Firmanto di Bandung. Ya dia karyawan farmasi, begitu 1 tahun menjalankan 3A jadi bronze agency, beliau meninggal dunia. Padahal hanya 1 tahun dia bangun sungguh-sungguh ya bisnis ini. Sementara kerja di farmasi dia udah 16 tahun lebih. Waktu meninggal dunia, dia terima UP 46 juta karena dia nabung yang 700, dapat 42 juta sama 4 juta ya investasinya, setahun ya. Nah setelah meninggal, saya ngomong ke istrinya, kan istrinya terima 46 juta. Mbak Heni, ini asetnya bisa diwariskan. Yang 500 nasabah di jaringannya suami, tapi saya nggak mau aktif Pak Lukas, saya juga ibu rumah tangga biar dia ngomong gitulah alasan-alasan. Saya bilang nggak perlu juga aktif. Kalau nggak mau aktif juga nggak masalah. Yang penting buka polis baru aja. Jadi dari 46.600.000 itu sisihkan 350 untuk buka polis baru. Akhirnya dia menurut. Nah, waktu dia setor premi pertama, dia buka polis, nanti otomatis yang 500 lebih nasabah omsetnya itu otomatis dibawa dia, ya, dibawa istri almarhum. Nah, bulan berikutnya dia kaget. Loh, Pak Lukas kan saya udah ditransfer bulan lalu 46.600.000. Kok ini ada transferan masuk lagi Pak Lukas 5.400.000 ini apa? Yaitu gaji suamimu diwariskan ke kamu. Wah, dia langsung kaget. Waduh, dia akhirnya sejak itu ya dia sangat-sangat bersyukur ya. Tapi sampai hari ini dia nggak aktif Bapak Ibu ya. Tapi tetap menerima bonusnya ya. Ini yang luar biasa. Berarti 2016 meninggal, berarti sampai hari ini udah 4 tahun lebih. Nah dia sempat cerita ke saya, ya Pak Lukas dari perusahaan suami kerja itu terima kita 18 juta, yaitu 3 bulan gaji sebagai pesangon ya, karena karyawan yang meninggal dunia. Setelah itu selesai, putus hubungan dengan karyawan Bapak Ibu, dengan keluarga karyawan juga. Coba kerja belasan tahun, begitu karyawan meninggal hanya dikasih 3 bulan pesangon buat keluarga. Ngenes ya. Coba dijalankan hanya 1 tahun ya, udah dapat UP 46 juta. Terus gajinya diwariskan setiap bulan sampai kapan? Sampai seterusnya sampai hari ini terterima. Makanya ini bisnis yang sangat-sangat layak kita perjuangkannya. Itu yang membuat tadi ya waktu saya cerita menjadi prioritas saya. Sekalipun saya bekerja sebagai karyawan, tapi pikiran saya, prioritas saya itu membangun 3A Bapak Ibu.
nanti malam prospek siapa ya, prospek siapa ya. Makanya ini yang juga harusnya ya, saya harap Anda juga punya prioritas yang jelas ya. Nggak masalah kok kita di sini sambil menjalankan bisnis 3A. Nah, terus kunci suksesnya gimana menjalankan 3A ini? Yaitu fokus membantu orang lain. Ya, artinya yang pertama gini, kalau kita membantu orang lain, jangan kita menyadarkan orang lain, ya supaya orang lain itu punya proteksi, supaya orang lain punya investasi, pasti kita juga akan menerima manfaatnya ya, omsetnya, income-nya dan sebagainya ya. Tapi kalau fokus kita ini bukan membantu orang lain, artinya fokus kita ngajak orang supaya kita dapat bonusnya, berarti fokus kita bukan membantu orang lain, tapi membantu diri sendiri ya. Itu nggak akan berkembang Bapak Ibu ya. Ya mungkin Anda dapat bonus, tapi habis itu nggak akan berkembang karena fokus kita ini kepada diri sendiri. Makanya selalu rubah fokus kita dengan membantu orang lain lebih dulu. Ya. Nah, ini saya punya ilustrasi. Waktu saya training itu beberapa kali saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya, saya minta semua peserta itu ada balon, panitia siapkan balon, di balon itu ditulis namanya masing-masing, terus dilempar ke udara. Setelah dilempar, saya minta mereka untuk secepatnya mencari balonnya tadi, yang ada namanya sendiri-sendiri ya. Begitu dicari, ternyata lama baru, saya kasih waktu berapa ini, ternyata baru 8 menit ya, itu baru bisa masing-masing orang terima balonnya. Kenapa? Karena dia fokus mencari balonnya sendiri-sendiri. Tapi waktu itu saya rubah. Coba sekarang yang kedua ya. Begitu balon ini Anda lempar ya, jangan fokus mencari balonmu sendiri, tapi fokus balon yang ada di atasmu itu kamu tangkap, langsung kamu berikan kepada orangnya. Kamu fokus membantu orang lain menemukan balonnya. Setelah itu dilakukan Bapak Ibu, nggak sampai 2 menit setiap orang akan memegang balonnya masing-masing. Kenapa? Karena dia fokus membantu orang lain. Nggak ribut mencari balonnya sendiri. Waktu ribut mencari balonnya sendiri, wow, ribut ya. Tapi begitu nih, oh ini siapa? Ini Budi, ini Arwin, ini apa? Udah langsung, karena fokus dia membantu orang lain. Anda juga sama. Ya, fokuslah membantu orang lain. Ya, menyadarkan orang lain supaya orang lain itu masa tuanya sejahtera, supaya dia ini terproteksi, keluarganya merasa tenang, nyaman, aman ya. Jadi itu adalah fokus kita ya. Nah, kalau Anda udah punya nasabah, fokus Anda juga membantu nasabah Anda supaya nasabah Anda ini, mitra Anda bisa setor premi gratis seperti Anda, dapat elit ya. Jadi di situ fokusnya ya. Ya, nanti sekalipun Anda ini sudah misalnya gini. Ini saya kasih contoh ya. Saya waktu itu dapat ya rekrutan ya, ada 3 ya. Kan saya pernah dapat 3 gitu ya. Terus waktu itu beberapa leader saya ngomong gini, waktu saya masih aktif merekrut ya, di bulan ke-4 atau bulan ke-5. Saya dapat 3, terus mitra-mitra saya ngomongin, Pak Lukas, saya ini rencana mau ngejar elit Pak, tapi kurang 1 Pak. Ya udahlah, ini 1 buat kamu. Terus ada lagi, ya Pak saya juga mau ngejar elit Pak, ini udah 1 buat kamu. Terus 1 lagi juga, terus saya rekrut 3, nggak ada 1 pun buat saya, semuanya saya kasih. Ya. Kenapa? Saya fokusnya membantu mitra saya. Akhirnya begitu mitra saya ini dapat elit, dia makin semangat bulan berikutnya. Wah, saya dapat elit 1,3 juta waktu itu ya. Wah, akhirnya dia semangat lagi. Begitu dia semangat, ya udah sampai hari ini saya nggak perlu prospek orang lagi karena saya punya mitra-mitra yang semangat. Berawal dari saya menabur apa yang menjadi hak saya berikan kepada orang lain. Ya. Jadi ini saya bicara Anda yang sudah punya mitra ya. Tapi Anda tahu mitra Anda yang komitmen ya. Kalau bisa mitranya yang sudah berlisensi, yang dibantu dan juga yang kelihatan ya fokusnya, komitmennya supaya dari situ kita bisa bekerja sama. If you want to improve your network, then focus your attention on helping others. Jadi, kalau kita mau mengembangkan jaringan kita, ya kita harus fokus membantu orang lain. Ya, kenapa? Sukses itu tidak pernah namanya kebetulan. Tidak ada. Ya kita percaya ya, tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita itu karena kebetulan. Semuanya itu pasti by design. Tahu ya by design? Karena sudah didesain. Sudah direncanakan. Sukses kita juga sama. Bagaimana mendesainnya? Yaitu dengan kita, your personality create your personal reality. Artinya kepribadian kita itu menciptakan realita kita. Ya kenapa saya ini sukses ya? Karena tadi dari awal saya fokusnya itu membantu orang lain. Saya banyak menabur. Bahkan sponsor yang harusnya hak saya, ya saya tabur terus. Tapi kalau saya ini nggak merubah kepribadian saya, loh enak saja. Saya yang prospek capek-capek, saya yang mulut saya yang
yang doer istilahnya ya. Kok bonusnya saya kasih ke orang lain? Kan cuma 50.000, hitung aja itu kalau 3 tahun berapa? Itu 1 juta lebih ya. Jadi saya ini menabur 1 juta lebih, 1 juta lebih. Bukan 3 orang, banyak Bapak Ibu ya. Tapi dari situlah akhirnya saya menuai ya hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena ya sukses itu sebenarnya 15% itu hanya dari logik ya. Hal-hal yang logis, yaitu apa? Kemampuan, skill, cara bicara, cara ngomong, cara pengetahuan produk, itu hanya 15%. Ya. Tapi yang 85% itu adalah psikologi, non-logik. Yaitu apa? Ya, perubahan kehidupan kita, mental, ya, keyakinan diri, dan sebagainya. Makanya kita harus memiliki ya impian dan sikap tadi, perubahan tadi. Jadi kitalah yang menciptakan setiap kesempatan dalam hidup kita ya, Bapak ya. Jadi kita harus ya merubah mindset kita menjadi mengutamakan orang lain. Nah, ini saya mau sedikit kita tanya jawab aja ya. Pernyataan mana yang lebih tepat untuk Anda ya, untuk kita menjadi pribadi yang hebat. Pernyataannya yang pertama adalah gini. Saya harus mencari orang yang tepat ya Pak Lukas kalau saya ingin berhasil menjalankan bisnis 3 Network. Coba, betul apa salah? Enggak. Pintar ya Anastasi. Enggak. Benar. Jadi lebih cepat mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Nah, betul ya. Jadi bukan mencari orang yang tepat, tapi menjadi orang yang tepat. Ya. Jadi orang yang tepat tadi mendahulukan orang lain, gitu ya. Kalau saya fokusnya cari orang yang tepat, nggak akan dapat orang yang tepat, ya. Sama seperti ya, kita lihat ya, nggak akan mungkin misalnya Anda lagi nyari ya jemaat atau gereja yang sempurna, nggak ada ya. Justru karena Anda masuk, Anda yang nggak sempurna menjadikan yang gerejanya tadinya sempurna jadi nggak sempurna karena Anda ya. Jadi nggak ada. Dan juga nggak ada orang yang tepat karena kita nggak bisa merubah orang lain. Satu-satunya orang yang bisa kita rubah adalah diri sendiri. Yaitu yang harus Anda rubah adalah mental Anda. Ya, Anda harus percaya diri, harus punya keyakinan, harus lebih mendahulukan orang lain, lebih banyak memberi daripada kita mengharap menerima. Ya dari situ pasti kita akan menjadi saluran berkat lebih lagi ya. Terus lebih benar nggak ini? Saya harus meyakinkan orang sebanyak-banyaknya ya supaya saya bisa sukses jalankan 3M. Betul nggak? Betul apa salah? Salah. Yang atas apa yang bawah? Bawah. Jadi bukan orang lain yang harus diyakinkan lebih dulu, tapi diri kita sendiri ya. Dan karena keyakinan itu seperti iman Bapak Ibu, itu harus terus dirawat ya. Kalau Anda sekarang yakin aja, coba aja Anda ya. Anda nggak ke masjid setahun atau Anda nggak ke gereja setahun. Saya yakin iman Anda, keyakinan Anda pasti luntur. Betul kan? Di bisnis 3M juga sama. Keyakinan Anda buat sukses itu juga harus dirawat. Ya lewat pertemuan seperti ini, lewat Anda konsultasi ke leader Anda supaya dimotivasi, saling memberikan semangat, ada sharing, home sharing, dan sebagainya. Nah, itu supaya kita terus selalu meyakinkan diri sendiri. Sama sampai hari ini saya juga sama. Ya, kita meyakinkan diri sendiri. Pasti waktu kita yakin, mudah kita akan bisa meyakinkan orang lain. Tapi kalau kita fokusnya meyakinkan orang lain, diri sendiri belum yakin, ya begitu kita menghadapi penolakan, pasti gampang menyerah. Betul kan? Kenapa? Kitanya belum yakin. Terus mencoba meyakinkan orang lain. Begitu ditolak, yakin saya. Ya, pasti Anda baper. Ya, tahu baper ya? Pasti pundung ya. Halo Pak Lukas, ternyata saya sakitnya di sini ya kalau ditolak. Enggak, yang sakit di sana. Ya. Karena yang di sana yang nggak punya tabungan, di sana yang nggak punya investasi, kok kamu yang baper gitu ya. Kenapa? Sebenarnya karena Anda nggak yakin. Ya. Nah, ini harus dirubah. Betul ya, tadi saya lihat jawabannya luar biasa ya. Kenapa? Henry Ford bilang gini, whether you think you can or you can't, you are right. Jadi, kalau Anda berpikir Anda bisa, betul Anda bisa. Tapi kalau Anda berpikir Anda nggak bisa, benar Anda juga nggak bisa. Jadi bagaimana pemikiranmu, demikianlah kamu menjadi. Ya kan di Amsal bilang, demikianlah ya orang itu berpikir, demikianlah yang menjadi. Ya. Ayub juga bilang, apa yang kau takutkan itu yang menimpa kamu. Artinya apa? Apa yang kau pikirkan baik itu juga akan menimpa kamu. Kalau kamu berpikir, Pak, aku nggak bisa ngomong, Pak. Betul kamu nggak bisa ngomong.
betul kamu nggak bisa sukses. Kenapa? Ya mulutmu, ya ucapanmu adalah doamu. Tapi kalau kamu bicara, sekalipun ya saya nggak pernah kerja asuransi, sekalipun nggak banyak kenalan, tapi saya yakin saya bisa sukses. Saya yakin saya bisa closing orang. Betul kamu bisa sukses. Akhirnya jadi sukses kan? Nah, karena jadilah seperti iman kita. Ya, kita tahu bahwa kita ini menciptakan kehidupan kita dengan sendirinya. Ya, sebenarnya hidup kita ini diciptakan sama kita sendiri. Kalau kita sering berucap ya, ngomong segala sesuatu yang baik, yang manis sudah didengar, ya pasti ya. Tapi kalau kita ngomong sebaliknya, ya pesimis, ragu, ya nggak bisa, ya pasti ya, karena kita yang menciptakan itu ya. Makanya kita harus berubah itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang udah paham bahwa bisnis ini memerlukan namanya perubahan hidup. Ya kalau Bapak Ibu lihat, harus dipaksa, bisa dan jadi terbiasa. Ya, saya dulu juga sama Bapak Ibu, nggak biasa ngomong, tapi saya kayak Joe tadi ya, awalnya melatih diri. Ya saya yakin Anda semua juga ya. Minggu lalu Bang Rudolf ya, minggu ini Joe ya, saya yakin nanti tinggal Pak Carlos menunjuk minggu depan siapa gitu ya, gantian. Paksa dulu Anda bisa akan jadi terbiasa. Lama-lama ya seperti saya ini, saya mau masuk di gang Balai RW bisa, di Kejaksaan Negeri juga presentasi bisa, di kampung ini gang-gang juga bisa, masuk di rumah sakit suster-suster, dokter-dokter juga bisa, di Polda Jabar juga bisa. Awalnya saya ya memang nggak bisa, tapi saya paksa, begitu saya paksa akhirnya bisa jadi terbiasa karena sering dilakukan ya. Ini yang saya kerjakan terus-menerus sampai hari ini ya. Nah, ini sedikit aja pencapaian saya. Ini yang tadi saya bilang, saya ke Korea, ya ini lumayan ya, waktu jalan-jalan di Korea itu seperti honeymoon kedua Bapak Ibu ya. Gratis lagi dari CAR ya. Waktu itu kan istri saya ingat ya, karena tahun 2000 kan ya, mungkin ada yang sepantaran kita ya tahu ya, waktu itu ada film F-Set ya, F-Set tahu ya, F-Set ya, waktu tahun 99 itu ya. Istri saya itu senang nonton itu waktu itu, wah ternyata ya kita bisa foto di situ ya, sonata itu ya. Nah ya begitu, oh iya, jadi kesampaian lah impian-impian. Dan juga ini ya, bukan hanya dapat reward jalan-jalan, tapi kita juga memberikan reward. Jadi setiap Anda kan juga jaringan kita ya. Kalau siapapun yang berposisi silver agency, ini kita akan ajak jalan-jalan ke Kuala Lumpur gratis ya, di luar reward dari CAR ya. Dari CAR kan kita dapat ya, ke Korea, ke Spanyol, ke umroh macam-macam ya. Tapi di luar itu, ini dari kantong saya pribadi Bapak Ibu ya. Nanti Anda yang silver ke atas, ya kita jalan-jalan lagi ke Kuala Lumpur dari uang saya ya. Yang tahun lalu yang menang Pak Slamet sama Pak Edward ya. Nggak apa-apa kan? Ya namanya kita paham bahwa ini bisnis kita ya, kita apresiasi juga leader-leader kita yang komitmen ya. Saya yakin ya dari tim Glorious pasti banyak ya mengirimkan kontingen. Yuk kita jalan-jalan sama-sama ya. Saya yakin Anda semua bisa ya. Semuanya yang penting kita serius dan sungguh-sungguh pasti ya. Seperti leader-leader kita yang lain. Nah, ini penghasilan income saya 5 tahun menjalankan 3i ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Sampai 2019 kemarin ya, 2020 sampai 2024 belum dihitung ya. Lagi berjalan proses. Nah, selama 5 tahun terakhir kemarin 1,99 ya, tambah 6,5 juta sudah 2 miliar. Jadi hampir 2 miliar ya. Ya, 2 miliar kurang 6 juta ya. Jadi ini yang saya terima dan ini yang istri saya terima. Jadi kalau di total 3 miliar suami istri. Nah, ini yang membuat saya tadi luar biasa Bapak Ibu ya. Saya udah hanya setor ya premi bulan pertama, bulan kedua sampai sekarang kan semuanya gratis kan. Saya ambil dari bonus saya ini. Ya, coba saya anggap ini justru luar biasa. Bahkan ya berkali-kali lipat dari yang saya terima waktu 10 tahun kerja di Belanda dengan istri ya. Ini baru 5 tahun ya. Belum lagi secara hal-hal yang di luar materi Bapak Ibu. Artinya waktu di Belanda saya kerja ini kan meninggalkan bukan hanya anak-anak, meninggalkan keluarga besar, juga meninggalkan tanah air. Tapi jalankan 3i 5 tahun kemarin saya nggak meninggalkan siapa-siapa. Saya bahkan 24 jam bersama anak-anak, bersama keluarga. Dapatnya jauh lebih besar. Coba Bapak Ibu ya. Jadi ini yang
harus kita perjuangkannya. Ya ini hanya materi ya, kalau saya beli apartemen, beli mobil, beli rumah, tapi justru ini yang nggak bisa dibeli dengan uang. Yaitu apa? Kebersamaan dengan keluarga saya. Ya, waktu-waktu inilah yang paling luar biasa ya buat saya. Makanya saya yakin kalau saya orang biasa dengan segala keterbatasan saya bisa, saya yakin ya setiap Anda leader-leader dari tim Glorious juga pasti bisa. Ya, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang sukses dan mensukseskan orang lain dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, itu dari saya. Saya yakin mulai 2020 ini ya dalam satu dekade ke depan hidup kita nggak akan sama lagi. Ya, saya yakin kita semua akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Seperti nama tim Anda, from glory to glory. Ya, saya kembalikan ke Pak Carlos. Demikian sharing saya malam hari ini. Oke, luar biasa. Rekan-rekan kita kasih applause untuk Pak Lukas. Wow, saya sudah sering dengar Pak Lukas bicara, istri saya juga sering dengar, sudah berpuluh-puluh kali, tapi nggak pernah bosan. Karena yang dibagikan itu fresh, yang dibagikan itu hidup. Ya, jadi rekan-rekan, inilah enaknya kalau kita ketemu di Zoom meeting ya. Kita terkendala pandemi, nggak bisa ketemu, tapi difasilitasi oleh beliau, Pak Lukas. Tiap Senin malam kita di refresh terus pikiran kita. Yang paling penting memang betul ya dibilang Pak Lukas. Kalau kita yakin bisa, bisa. Saya nggak bisa ngomong. Lah ini saya udah ngomong. Jadi simple bisnisnya teman-teman. Di luar sana banyak bisnis yang tidak jelas ke depannya bagaimana, instan keuntungannya, tapi tidak bisa bertahan lama. Tapi di bisnis 3A ini luar biasa menurut kami berdua yang sudah menjalani. Ya, kepastian untuk ke depan menikmati hidup itu ada. Ya, karena seperti yang dibilang Pak Lukas, saat kita berpikir menolong orang, mengembangkan orang, ya saat itu otomatis kesejahteraan kita pun akan terjamin. Nah, bagi rekan-rekan yang baru di sini ada beberapa di bawah Kak Vivi ya. Bisa dijelaskan Kak Vivi rekan-rekannya yang diajak join malam hari ini? Ya, ini adik-adik dari mahasiswa ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Boleh nggak ya? Sambil kenalan ya. Videonya boleh dibuka nggak? Oh iya, silakan. Mungkin ada yang bertanya, yang mana boleh? aja, Kak? Yang mana? Adik Tia, Putri, Silvi, Dedi. Nah, Ya, Putri. Mbak Ini Putri. keponakan saya. Iya. Nah, Putri bisa Putri yang ngajak teman-temannya untuk dengerin, mensosialisasikan 3i Network nih ya, karena ini memang penting untuk ngajak adik-adik bisa menabung, tidak konsumtif, dan berpenghasilan. Ya kan ya Kakak Putri? Iya. Udah gitu aja Pak Carlos. Ada lagi? Atau mau ada yang Ada pertanyaan mungkin satu aja dari teman-teman mengenai 3i, mungkin dari Mbak Putri nih mungkin, biar bisa di sana sharing dengan rekan-rekannya. Kakak Putri masih itu? Oh, speakernya bermasalah ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Putri, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya di bawah ya, kita sampaikan ke Pak Lukas. Jadi ini minggu keempat ya, yang keempat kita adakan Zoom meeting. Teman-teman semua, kita ini, saya punya mimpi dengan istri saya ya, tim Glorious ini bukan hanya tim yang mencari uang, tapi mengembangkan banyak orang, menjadi produktif dan mengubahkan kesejahteraan. Ya, jadi dari glory ke glory ya, dari kemuliaan ke kemuliaan, kita melakukan ini semua untuk menjadi berkat. Ya, yang pasti kami mengucap syukur untuk Pak Lukas yang sudah invest waktu, ini bentuk investasi beliau. Kami percaya semua kita bisa jadi crown. Amin. Pasti bisa. Kita pasti crown. Tahun ini ada tim-tim agensi baru, double elit bahkan ya, bukan hanya elitnya satu bagian, bisa double. Kak Vivi juga bisa berkembang, punya pinari-pinari handal. Pak Rudolf, Pak Holman yang di Perawang mungkin ada pesan sedikit yang agak jauh nih. Oh sinyal ya. Oke, karena yang sekarang sering ini Pak Lukas video call. Karena sering rajin nih. Oh ya. Itu ada Ya.
Ya gimana Pak Oman? Ya, terima kasih untuk ya khususnya Pak Lukas yang rutin ya. Ya, saya juga sebenarnya kendala tadi di jalan, tapi saya pikir juga Pak Lukas saja bisa gitu loh. Pak Jo aja mungkin dengan jaringan juga yang susah juga bisa. Jadi saya memang sudah saya persiapkan betul Pak Lukas sampai saya setrika baju saya sebelum berangkat. Khusus baju 3i. Jadi dari semangat saya yakin untuk ya hasilnya nanti pasti positif untuk kedepannya. Dan mohon maaf tadi istri rencana yang mau ikut, tetapi karena berhubung kita aktivitas di klinik ini nggak bisa dipastikan, padahal kerinduannya juga pengen ikut gitu loh. Tapi ya saya aja lah dulu mewakili. Itu aja mungkin dari saya. Dan mohon maaf dengan Pak Jo ya, saya tadi lewatkan momennya Pak Jo lagi presentasi. Mohon maaf. Terima kasih. Ada di YouTube channel, Bang. Iya, tidak masalah Pak Oman terlambat. Yang penting spiritnya tetap nyala-nyala ya untuk mengembangkan bisnis ini. Baik, waktunya sudah mungkin selesai. Diingatkan lagi rekan-rekan semua untuk kita tetap setia hadir di sini ya. Kita setiap Senin malam 7:30 kita sangat ajak orang baru, sekalipun belum mau join, kita ajak belajar, kita bisa share posting-posting, di share status WA kita, Facebook, IG, semuanya kita lakukan teman-teman. Namanya juga cerita tentang kebaikan. Ya. Identitas kita harus jelaskan ke orang ya, kita orang-orang yang sukses. Ya. Jadi jangan karena berhasil dulu baru kita tampilkan identitas. Ya, mulai dari hari ini kita percaya kita pasti bisa. Ya. Oke, jadi mungkin Bu Marta ada persampaian? Ini ada profil. Oh, ini ada profilnya ya. Pak Lukas masih tampilkan. Ini yang tadi dibilang Pak Lukas dari SMA nih udah mulai nabung dan sampai hari ini dia berpenghasilan ya tingkat leader agensi ya Pak ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya buat teman-teman kita dari Fakultas Ekonomi USU di Medan ya. Kalian juga muda tapi pasti bisa punya penghasilan income. Bahkan mungkin lebih besar lagi ya. Jadi tetap semangat nih. Iya, begitulah dari kami. Nanti kalau ada info-info terbaru atau mungkin teman-teman mau ngundang orang, silakan di-invite ke grup kita, Glorious ya. Di grup ini belajar sama-sama untuk Mbak Putri, rekan-rekan di USU, Medan dibirukan dengan 3i, Perawang Riau dibirukan dengan 3i. Ya, oke? Semua pasti berhasil, sukses. Kita pasti kawan. Oke, demikian Pak Lukas dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Minggu depan hari Senin malam kita ketemu lagi di Zoom meeting 3i. Kita pasti sukses. Bisnisnya simple, mudah, sederhana. Oke. Saya mau foto dulu. Oke, foto Pak. Lihat tangannya rekan-rekan 3 ya. Investasi, insurance, income. Oke, ya, ada selamat malam ya. Oke, terima kasih Terima kasih Pak Lukas, teman-teman semua. Terima kasih Pak Lukas. Ya, dan penghormatan. Terima kasih buat semua teman-teman, adik-adik. Yang semua orang USU. Carlos, terima kasih semua semuanya. Ya, sama-sama. Sukses. Kita pasti crown. Oke, silakan lihat teman-teman. Terima kasih semua. Sampai jumpa Senin depan, 8.